Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya bagaimana tanggapan dari satu Habib yang bernama Habib Zaki Alidrus. Intinya adalah beliau itu kepanasan. Kenapa kepanasannya? Karena dari pendukung-pendukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ketika diajak podcast oleh Bang Haji Roma Irama yang di sana itu mendatangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian disusul oleh Profesor Menahem Ali, kemudian disusul oleh pakar genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Mungkin nanti akan disusul oleh Gus Abbas atau Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyahsi sebagai Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, kalau memang ramenya polemik nasab itu hanya di media sosial, kenapa sampai Habib Zaki Alidrus ini ya sampai kepanasan, kemudian menyalah-nyalahkan, kemudian kenapa tidak mendatangkan pihak Robitoh Alawiyah? Ya, padahal kemarin sudah kita simak bersama-sama bagaimana Bang Haji Roma Irama itu sudah berusaha untuk mengundang pihak Robitoh Alawiyah, dalam hal ini ya habaib ya, untuk menjelaskan kebenaran dari nasab mereka, karena hal itu memang ditunggu oleh masyarakat. Nah, tetapi pada kenyataannya surat yang dibalas oleh Robitoh Alawiyah itu mereka tidak menyanggupi untuk mendatangi Bang Haji Roma Irama dalam podcastnya. Entah alasannya apa atau motifnya itu apa, apakah karena memang tidak memiliki data atau karena memang khawatir kedoknya terbongkar, yaitu Allahu a'lam ya. Hasil dari apa yang akan disampaikan oleh Habib Zaki Alidrus, ya, Bapak Habib Zaki Alidrus ini ya seperti kebiasaan lah dari kalangan para Ba'lawi itu untuk memposisikan diri sebagai posisi yang selalu benar dan yang menentang mereka itu selalu salah, sementara untuk mendatangkan bukti saja tidak mampu atau tidak mau. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana ulasan statement yang disampaikan oleh Habib Zaki Alidrus dalam sebuah videonya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasihat ini saya sampaikan kepada saudara kita Al-Mukarram Haji Roma Irama, yang mana beberapa bulan kemarin sedikit membuat gaduh tentang statement Ba'lawi. Baik, saya akan menyampaikan beberapa poin kepada Bang Haji Roma Irama, dan sekaligus ini adalah merupakan satu nasihat, karena kita tahu adinu nasihat, karena beliau adalah saudara kita, maka kita wajib untuk memberikan masukan dan sekaligus nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi kemanfaatan buat beliau. Amin. Ini sebenarnya yang membuat gaduh itu siapa itu ya? Ini gak jelas ini. Katanya ramainya cuma di medsos, di media sosial doang. Di dunia nyata itu tidak memiliki efek apapun. Tetapi kenapa sampai segalau ini? Atau merasa tertekan ya barangkali ya beliau ya, sehingga mengeluarkan statement yang seperti ini. Allah alam itu, Allah alam ya.
Ad-din an-nasihah, ya semua orang itu boleh untuk saling menasihati. Betul sekali ya. Terus Yang ini saya mau sikat ini. Ketika beliau berbicara tentang nasab Ba'alawi, yakin dan sangat amat yakin bahwa beliau tidak mengerti tentang ilmu nasab. Sebenarnya ini bukan ranah beliau untuk berbicara tentang nasab. Karena nasab itu dibutuhkan sebuah keilmuan. Dan saya yakin Bang Haji Roma Irama tidak mengerti tentang masalah nasab. Nah, oleh karenanya Bang Haji Roma Irama itu mengundang Rabithah Alawiyah. Kan sudah ada tuh pertama yang diundang itu, yaitu Gus Rumel Abbas. Ya, barangkali sebagai apa ya, wakil barangkali, atau setidaknya pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang membela kesahihan dari nasab Ba'alawi. Nah, tapi untuk Rabithah Alawiyah sendiri atau untuk Ba'alawi sendiri, kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau tampil ya di podcastnya Bang Haji Roma Irama untuk menjelaskan kesahihan nasab mereka? Harusnya kan datang. Atau harusnya Anda ini, siapa Bapak Zaki Al-Idrus ini, datang dong di podcastnya Bang Haji Roma Irama untuk menjelaskan bagaimana kesahihan dari nasabnya Ba'alawi. Nah, jangan seperti ini. Makanya kan untuk Bang Haji Roma Irama ini, beliau kan sangat objektif saya lihat ya. Berusaha untuk mendatangkan kedua belah pihak dan menjadi fasilitator ya, untuk mempertemukan dua kelompok atau dua kubu yang tidak memiliki satu pandangan, di mana kubu Kiai Haji Imaduddin itu ya yang mengkritisi atau mempertanyakan nasabnya Ba'alawi, dan beliau pun diundang. Kemudian sudah ada Gus Rumel itu sebagai yang pro Ba'alawi. Nah, kemudian ketika Bang Haji Roma Irama itu mengundang Rabithah Alawiyah, kenapa tidak menyanggupi kalau memang ingin menunjukkan kebenaran bahwa nasabnya Ba'alawi itu adalah nasab yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ilmu nasab yang seperti beliau klaim di sini ya. Lanjut. Kedua, beliau ini adalah mendapatkan bisikan atau mendapatkan masukan-masukan dari orang-orang yang memang anti Ba'alawi. Mereka mendatangi beliau, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang Ba'alawi. Dan yang membuat saya sedih ketika beliau langsung menerima tentang penjabaran dan penjelasan tentang Ba'alawi dari sisi mereka. Ini penilaian yang tidak objektif. Sebenarnya kalau Bang Haji Roma Irama mau jujur, setelah beliau mendengar pemaparan dari orang-orang yang anti Ba'alawi, yang mengatakan nasab Ba'alawi terputus, itu mestinya ada sebuah pertimbangan. Dia juga harus mendengar dari yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu nasab bersambung. Setelah itu silakan akan membuat satu keputusan, itu namanya adil. Diundang kan udah Rabithah Alawiyah, terus kenapa menolak? Harusnya kan menerima undangan dari Bang Haji Roma Irama untuk menjelaskan, memaparkan bagaimana kenasaban dari para Ba'alawi atau para habaib ini. Nah, ini kan bagaimana ini? Blunder ini sebenarnya ya, sahabat-sahabat, ini gimana ini? Waduh. Terus. Jadi tidak ingin disalahkan, diundang sudah, sementara datang tidak mau, tetapi tetap menyalahkan orang lain. Bahkan menuduh ya Kiai Haji Imaduddin serta kelompok-kelompoknya itu memberikan bisikan kepada Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama itu ya adalah seseorang yang sangat objektif. Beliau tidak mengaku sebagai orang yang ahli nasab. Beliau tidak mengaku sebagai orang yang paham dengan nasab, paham dengan sejarah, paham dengan DNA, paham dengan filologi. Makanya beliau mengundang itu tokoh-tokoh yang berkaitan
yang memang secara khusus membahas tentang kenasaban dari Ba'lawi. Nah ini kenapa Ba'lawinya sendiri tidak mau datang? Dan justru Habib Bapak Zaki Al-Idrus ini malah menyalahkan. Ini kan gimana? Blunder ini kan teman-teman ini. Gimana ini coba? Coba lanjut. Nah, jadi ada sebuah perbandingan setelah mendengar pemaparan dari sebelah sana, kemudian dari pihak Roma Irama pun harus mendengar dari orang-orang yang Roma Irama itu bersatu kepada Rasulullah SAW. Misalnya, beliau bisa datang kepada Kiai Haji Kuswafi untuk meminta ketua, dan juga ada Al Hanif, Al-Abbas, beliau juga paham tentang nasab. Nah, supaya ada sebuah perbandingan. Nah, setelah itu terserah beliau mau memutuskan yang mana. Ini penilaian yang adil. Yang ketiga, yang ini juga saya sampaikan. Aduh, baik, ampun, naik. Doktrin Ba'lawi. Ini yang salah. Bahwa kami, para habaib, kami, para Ba'lawi, tidak pernah diberikan doktrin-doktrin seperti ini. Doktrin ketika Ba'lawi melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, mereka tetap suci, itu tidak ada doktrin. Yang mendoktrin kami, Ba'lawi, adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allah. Para Ba'lawi berjalan sesuai dengan doktrin Nabi Muhammad SAW. Allah. Tetapi kalau beliau melihat dan mendengar ada lanjut sekelompok kecil baru saya komentari mengatakan demikian itu, yaitu adalah oknum. Ya, oknum. Dan itu tidak mewakili Ba'lawi. Nah, kalau kita mau jujur, banyak sekali para kiai, para ulama, para ajiman juga membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan. Tapi kan kalau itu kita angkat, akan menjadi satu polemik baru. Nah, jadi sekali lagi untuk Bang Haji Orongka, Haji Umairama, itu adalah oknum, bukan doktrin Ba'lawi. Itu harus dipahami. Jadi, tapi kalau oknum kok sangat banyak ya, aneh. Kalau oknum kan cuma 1-2. Ini kalau dilihat ya, kalau diperhatikan, oknum itu cuma 1-2. Tetapi baik itu dari kalangan Habib yang sepuh, dari kalangan ulama, dari kalangan Habib yang awam, dari kalangan Habib yang muda, dan dari kalangan Habib yang sedang umurnya lah, paruh baya gitu ya. Itu kok sama gitu. Nah sehingga wajar hal ini kemudian oleh Bang Haji Roma Irama itu disimpulkan sebagai sebuah doktrin. Gitu loh. Dan kemudian ketika misalkan membahas tentang sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di mana ketika kalian itu, saya meninggalkan 2 pusaka, tsaqalain istilahnya ya, 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu ba'di. Yang ketika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian itu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah yang pertama, Al-Quran, Kitabullah. Yang kedua, wa itrati ala baiti atau wa itrati ahla baiti. Yang kedua itu adalah itrohku, dan mereka itu adalah ahlu baitku. Nah lalu hadis hadis yang seperti ini, misalkan ketika menyebutkan ahlul bait, ketika menyebutkan ahlu bait, ketika menyebutkan itroh, ketika menyebutkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya, itu semuanya itu diartikan sebagai habaib, ya, itu diartikan sebagai habaib, dan hal ini pun disampaikan baik itu oleh kalangan Habib-Habib yang muda, Habib-Habib yang paruh baya, Habib-Habib yang sudah sepuh, bahkan dari kalangan ulama ataupun kalangan orang awam dari kalangan Habib-Habib itu pun juga seringkali mengulang-ulangi pemikiran yang seperti ini. Nah sehingga wajarlah Bang Haji Roma Irama itu menyampaikan seperti itu, bahwa itu adalah sebagai sebuah doktrin. Gitu loh ya, Pak Habib ya. Kemudian apa? Pengalaman yang disampaikan sendiri oleh Bang Haji Roma Irama sewaktu beliau masih muda, di umur berapa itu, 60, di umur 20 tahun, dan prediksi sekitar tahun 65-an ya. Sekitar tahun 65-an. Beliau itu menyampaikan sebuah ceramah. Kemudian di tahun 65 itu, ya, di tahun 65 itu ada seorang Habib yang menyampaikan hal yang seperti tadi Habib sampaikan, Bapak sampaikannya.
Lalu ketika disoankan kepada Habib yang sepuh, bukannya dibenarkan itu beliau, tapi justru dilarang dan jangan diulangi lagi. Nah, ini dari Habib sepuhnya seperti itu, Habib mudanya seperti itu. Sehingga apalagi kalau hal ini tidak dimasukkan dalam kategori doktrin ini Bapak Habib ya. Meskipun Anda tidak merasa demikian, tapi masyarakat sudah merasakan hal itu. Ya, lanjut. Saya mau sampaikan kepada saudara saya Pak Haji Pemain Dama, antum ini sudah usia lanjut, mendekati 80-an. Saya teringat sebuah hadis, di mana bagi Nabi Muhammad SAW diriwayatkan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Hadis itu dikatakan bahwasanya bahwasanya seseorang itu Inna rojulan, Beb. Bukan inna rojulun, inna rojulan. Ini nahunya gimana sih, Beb ini? Itu nahu dasar loh. Nahu dasar masa nggak ngerti, Beb. Inna rojulan, inna rojulan. Bukan inna rojulun, ya. Buka lagi lah jurumiyahnya, buka lagi jurumiyahnya. Nggak usah gede-gede, udah jurumiyah aja, udah, ya. ketika dia beramal dengan amal baik dalam hidupnya, dia beramal dengan amal baik, ibadahnya bagus, amalnya bagus, sehingga dikatakan hatta bainahu wa bainaha illa billah, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali setingkat. Bisa dihebatnya ibadah tersebut sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu kilo. Saya setuju alih itu banyak manusia amal ahlinya saya kurma. Kemudian di akhir hayatnya dia melakukan sesuatu amalan ahli neraka, sesuatu yang mukhalafat, yang menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi saya khawatir Haji Pemain di akhir usianya karena salah dalam pemahaman ini sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Haji Pemain diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya Intinya yang terakhir itu adalah hati-hati, takut su'ul khotimah itu. Ya padahal kan siapa yang tahu umur seseorang itu. Jangankan yang tua ya, yang sepuh. Atau bisa jadi anak yang muda ya, dia meninggal lebih dulu daripada orang yang tua. Itu. Dan jangan takut-takuti orang seperti itu, Beb, Bapak. Nah, seperti inilah yang saya katakan sebagai sebuah doktrin. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan mereka, nah lalu dihantamlah dengan doktrin-doktrin dan menakut-nakuti. Mati su'ul khotimah lah, tidak mendapatkan syafaat Rasul, tidak akan masuk surga, dan lain sebagainya. Barangkali ya itu, sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yang pada kesimpulannya adalah Habib ini kepanasan. Bapak Habib ini kepanasan lantaran Kiai Haji Imaduddin beserta tokoh-tokoh yang mendukungnya itu diundang oleh Bang Haji Roma Irama, kemudian menyebarkannya atau video tersebut tersebar, podcast tersebut tersebar di kalangan masyarakat, dan masyarakat sudah memahami bahwa memang nasabnya Ba'lawi itu muskil, nasabnya Ba'lawi itu bermasalah. Intinya seperti itu sahabat-sahabat, dan beliau tidak terima. Sehingga seolah-olah memposisikan diri sebagai orang yang terdolimi dan memposisikan Bang Haji Roma Irama sebagai orang yang tidak objektif dalam memandang permasalahan ini. Ya barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.